Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang integral. Ya, integral ini materi baru ya di kelas 11. Kita belajarnya baru di kelas 12. Nah, integral itu juga disebut sebagai antiturunan. Antiturunan. Kenapa disebut sebagai antiturunan? Karena dia adalah kebalikan dari turunan. Jadi integral itu adalah kebalikan dari turunan. Jadi misalnya kita punya sebuah fungsi fx. Fx itu kalau kita turunkan ya, diturunkan atau turunan, hasilnya nanti adalah f aksen x. Biasanya kita tulis dalam bentuk f aksen x, gitu ya. Nah, kalau f aksen x itu kita integralkan, ya, f aksen x ini kita integralkan, maka hasilnya adalah fx. Jadi dia balik lagi ke fx. Jadi kalau fx diturunkan, hasilnya f aksen x. Kalau f aksen x diintegralkan, hasilnya adalah fx. Jadi mereka saling berkebalikan. Nah, integral itu nanti dia ada integral tak tentu, ada integral tentu. Jadi untuk kesempatan ini kita akan pelajari tentang integral tak tentu dulu. Secara umum, rumus integral dari, ini lambang integral ya, integral dari ax pangkat n dx. Jadi integral itu ditulis dalam notasi kayak gini. Itu sama dengan a per pangkatnya n kita tambah 1. Jadi pangkatnya tambah 1, x pangkat n ditambah 1. Jadi a per n ditambah 1 kali x pangkat n ditambah 1 ditambah dengan c. Nah, c itu dia mewakili sebuah konstanta yang belum diketahui nilainya. Kayak ini dia. Itu rumus integral. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, yang pertama dari yang simpel dulu ya. Integral dari 3x kuadrat dx. Integral dari 3x kuadrat dx. Ini kalau kita integralkan berarti 3 per pangkatnya 2 kita tambah 1. X pangkat 2 ditambah 1 ditambah dengan c. Jadi hasilnya 3 per 3 ya, di 1 x pangkat 3 ditambah dengan c, gitu. Nah, contoh kedua, integral dari negatif 4x dx. Integral dari min 4x dx. Ini sama dengan min 4 per pangkat x-nya 1. Jadi 1 ditambah 1. X pangkat 1 ditambah 1 ditambah dengan c. Ya, hasilnya nanti min 4 per 1 tambah 1 berarti min 2 x pangkat 2 ditambah dengan c. Nah, coba kita perhatikan sekarang. Kalau seandainya pertama tadi ya, hasil integralnya adalah x pangkat 3 ditambah dengan c. Kalau kita turunkan jadi x pangkat 3, ya, x pangkat 3 itu diturunkan hasilnya adalah 3x kuadrat. Ya, balik lagi dia ke semula. Nah, turunan c itu kan dia konstanta, turunannya adalah 0. Yang nomor 2 juga. Jadi kalau kita cek lagi, kalau kita turunkan hasil integralnya, dia balik ke soal. Ya. Contoh ketiga, integral dari 5 dx. Integral dari 5 dx. Ya. Nah, ini kan nggak ada x-nya. Nah, kalau kita integralkan, di sini sebenarnya tersirat, ya, ini tersirat x-nya pangkat berapa? X-nya pangkat 0. Ya, X-nya pangkat 0. Jadi kalau kita integralkan, dia jadi 5 per pangkat X-nya 0 ditambah 1. X pangkat 0 ditambah 1.
kemudian ditambah dengan C. Jadi kalau kita selesaikan ini 0 ya. 0. 5 per 0 tambah 1 jadi 5x pangkat 1 ditambah dengan C. Jadi hasilnya 5x. Nah, nanti untuk semua konstanta, jadi kalau secara umum kalau dia integral dari A itu konstanta, A dx itu sama dengan AX ditambah dengan C. Ya, misalnya integral dari 100 dx, berarti itu 100x ditambah dengan C. Oke, paham ya? Next, contoh keempat. Contoh keempat. Integral dari 6 dikurang 2x dx. Ini dia berupa pengurangan, ada kurang di situ. Nah, sama kayak turunan, kalau kita integralkan ini, ya diintegralkan satu-satu. Kalau dia ditambah, ya ditambah. Kalau dikurang, dikurang. Jadinya integral dari 6. Integral dari 6 itu 6x. Dikurang integral dari 2x, berarti 2 par pangkatnya 2 tambah, pangkatnya 1 ya. Pangkatnya 1, pangkatnya 1 ditambah dengan 1x pangkat 1 tambah 1. Jadi ini ditambah dengan C. Hasilnya nanti 6x dikurang 2 per 2, 1 kali x pangkat 2 ditambah dengan C. Gitu. Bisa ya? Contoh kelima. Yang lebih lengkap lagi, yang lebih panjang. Integral dari 3x kuadrat ditambah dengan 2x dikurang 4. Kayak gini. dx. Kalau kita integralkan, ini kalau diintegralkan, jadi hasilnya 3 per, ya ini kalau udah terbiasa, nggak perlu lagi tulisnya 1 pangkatnya ditambah 1, jadi langsung aja 2 ditambah 1. Makanya 2 ditambah 1, jadi di 3. X pangkat 2 tambah 1 di 3. Ditambah 2 par X-nya pangkat 1 ditambah 1 jadi 2. X pangkat 1 tambah 1 jadi 2. Dikurang 4X ditambah dengan C. Ya. Hasilnya 3 per 3, 3x pangkat 3 ya, 3 ditambah 2 per 2, 1x pangkat 2 dikurang 4x ditambah dengan C. Gitu. Paham? Contoh ke-6. Integral dari 12x pangkat 3 ditambah dengan 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 2dx tambah 2dx. Nah, ya, sama aja caranya. Jadinya 12 par 3 tambah 1 ya 4x pangkat 3 tambah 1 4 ditambah 3 par 2 tambah 1 3x pangkat 2 tambah 1 3 dikurang 4 par 2x pangkat 2 ditambah 2x ditambah dengan C. Nih, kalau kita selesaikan 12 per 4, jadi 3x pangkat 4 ditambah 3 per 3, 1 ya. Jadi x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 2x ditambah dengan C. Nah, itu hasilnya. Oke? Ya. Nah, contoh selanjutnya. Contoh ke-7.
Kalau dia ada perkalian kayak gini nanti, integral dari 2x dikali dengan 6x. Integral dari 2x, ini 2x kali 6x dx. Ini harus kita kalikan dulu, jadi integral 2 kali 6 jadi 12, x kali x kuadrat. Ya dx. Ini kalau kita integralkan jadi 12 per 2 tambah 1 jadi 12 per 3 x pangkat 3 ditambah dengan c. Ya hasilnya berapa? Kalau kita sederhanakan jadi 4 x pangkat 3 ditambah dengan c. Itu hasilnya. Jadi harus dikalikan dulu baru diintegralkan. Contoh ke-8. Integral dari 4 per x pangkat 3 kayak gini. Ya, pecahan ya. dx. Kalau seperti ini, kita harus pindahkan ke atas dulu. Kita pindahkan x-nya ke atas. Jadi integral 4, kalau dia pindah ke atas, x-nya pangkatnya jadi negatif. Jadi 4 pangkat negatif 3. dx baru diturunkan. Apa turunannya? Jadi 4 per min 3 tambah 1 jadi min 2 x pangkat min 3 tambah 1 min 2 ditambah dengan c. Ya kalau kita selesaikan ini jadi 4 per min 2 jadi min 2 ya. X pangkat min 2 kalau kita kembalikan ke bentuk soal supaya pangkatnya positif dia jadi per x pangkat 2 ditambah dengan C. Oke, paham? Gampang kan ya? Next, contoh ke-9. Integral dari hapus dulu nih. Integral dari 4x pangkat 5 dibagi dengan x pangkat 2 dx. Ini. Nah, sebelum kita integralkan, ya kita bagi dulu. Jadi integral 4 x pangkat 5 dibagi 2 jadi x pangkat 3 dx. Nah, kalau udah dibagi baru diintegralkan. Jadinya 4 per 4 per pangkatnya 3 tambah 1 jadi 4 x pangkat 4 ditambah dengan c. Jadi hasilnya adalah 4 per 4 1 ya. Jadi x pangkat 4 ditambah dengan c. Oke? Terus contoh ke-10. Integral dari 4x dikurang dengan 3 per x kuadrat kayak gini. dx. Ya sama kayak yang tadi. Nah, ini kita ubah dulu karena ada pernya, kita ubah dulu, kita pindahin ke atas. Jadi integral 4x dikurang 3 x-nya pangkat 2, kita pindahkan ke atas jadi x pangkat min 2. Gitu kan? Ini pangkatnya 2. Min 2 dx. Habis itu baru kita integralkan. Kalau kita integralkan berarti 4 per pangkat x-nya 1 ditambah 1 jadi 2 x pangkat 1 tambah 1 2 dikurang 3 per min 2 tambah 1 jadi min 1 x pangkat min 1 ditambah dengan c. Ya, berarti 4 per 2 2x kuadrat jadi ditambah 3 ya x pangkat min 1 kalau kita kembalikan ke soal bentuk soal jadi pangkat positif 3 per x ditambah dengan c. Itu dia. Oke, paham? Next. Contoh ke berapa lagi ya? 11 ya. Contoh ke 11. Kalau bentuk akar. Misalnya integral dari 8 akar pangkat 3 x
dx. Gini. Ini kalau kita selesaikan, ya kita ubah dulu ke bentuk pangkat. Jadi integral 8 kali X pangkat 1 per 3 dx. Nah, baru kita integralkan. Jadi 8 per pangkatnya 1/3, biar jangan ragu, tulis saya dulu ya. 1/3 ditambah 1 X pangkat 1/3 ditambah 1 ditambah dengan C. Ya, kalau kita sederhanakan berarti jadi 8 per, ini tadi 1/3. 1/3 tambah 1 jadi 4/3 kali X pangkat 4/3 ditambah dengan C, gitu. 4 dibagi 4/3 berarti dibalik jadi 8 kali 3 24 dibagi 4 jadi 6 X pangkat 4/3 ditambah dengan C, ya. Nah, kalau kita mau kembalikan ke bentuk soal, ke bentuk akar, ya ini bisa diubah jadi 6 X pangkat 4/3 itu kalau 4 dibagi 3, 4/3 itu kan jadi 1/3. Jadi pangkat 1 ditambah 1/3 gitu ya, bisa kita ubah jadi X pangkat 1 kali X pangkat 1/3 ditambah dengan C. Jadi kalau kita ubah ke bentuk akar jadinya 6X akar pangkat 3 dari X ditambah dengan C, gitu ya. Nah, ini dia. Nah, contoh selanjutnya, contoh ke 12. 12 muat ya. Integral dari 2 per akar X dx. Nah, ini kalau kita ubah ke bentuk pangkat ya, jadinya integral 2 per X 2 per X pangkat setengah dx. Nah, kalau kita ubah ke pangkat positif, dia jadi integral, pangkat positif, dipindahin ke atas, dia jadi 2 dikali X pangkat min setengah dx, baru kita dx, baru kita integralkan dia. Hasilnya apa? 2 per min setengah tambah 1 itu min setengah tambah 1 jadi setengah X pangkat setengah ditambah dengan C. 2 per setengah jadi 4. X pangkat setengah bisa kita ubah jadi akar X ditambah dengan C, gitu. Oke, paham? Next. Contoh ke 12. Integral dari 3X pangkat 3 kali akar X dx. Ya, sama kayak yang tadi. Ini sama dengan integral 3X pangkat 3 dikali X pangkat setengah dx. Jadi kalau kita gabungkan, dia jadi integral, ini sama dengan integral 3X pangkat 3 tambah setengah, jadi 7/2 dx. Nah, integralkan. Ini 3/7/2 tambah 1. 7/2 tambah 1, 7/2 tambah 1, X pangkat 7/2, 7/2 ditambah 1, tambah satunya di atas ya. Ini tambah 1 ditambah dengan C. Ya, hasilnya berapa? Tambah C. 3/7/2 tambah 1 jadi 9/2, jadi 3/9/2 kali X pangkat 9/2 ditambah dengan C. Kalau kita kalikan, dibalik jadi 3 kali 6, 3 kali 2, 6/9. 6/9 itu berarti 2/3. X pangkat, nah X pangkat 9/2 bisa kita ubah jadi X pangkat 4 kali X pangkat setengah. Ya.
4 tambah setengah 9/2 kan ya. Jadi tambah C. Nah, kalau kita ubahkan untuk akar jadinya 2/3 X pangkat 4 akar dari kali akar X ditambah dengan C. Gitu. Oke, paham sampai di situ? Next. Contoh ke-13. Kalau nanti misalnya dia berupa perkalian, dia bentuknya berupa perkalian. Misalkan integral dari 6x dikurang 5 dikali dengan 2x ditambah 3 dx. Ini sama dengan integral, ini kalau dikalikan jadi 6x kali 2x jadi 12x kuadrat gitu ya. Jadi harus kita kalikan dulu, kita jabarkan dulu baru bisa diintegralkan. Jadi 6x kali 2x 12x kuadrat. Kayak 6x kali 3 18x dikurang 10x jadi tambah 8x. Min 5 kali 3 min 15 dx. Nah, baru diintegralkan jadinya apa? 12 per pangkatnya 2 tambah 1 jadi 3. X pangkat 3 ditambah 8 per X pangkatnya 1 ditambah 1 jadi 2. X pangkat 2 dikurang 15 X ditambah dengan C. Ya, kalau kita sederhanakan lagi, dia jadi 4x pangkat 3 ditambah dengan 4x kuadrat gitu dikurang 15x ditambah dengan C gitu. Ya. Nah, contoh selanjutnya siang perkalian integral. Misalkan akar ya, 3 akar X. 3 akar X dikali dengan 2 akar X ditambah 1. Kayak gini. Nah, kalau kita mau dx. Kalau mau kita integralkan, ini kalau kita integralkan, berarti harus kita jabarkan dulu. Kita kalikan ke dalam masing-masingnya. Jadi integral 3x kali 2 akar X. Jadi 6x. 3 akar X tambah 1, jadi tambah 3 akar X, gitu. Nah, dx. Habis itu baru diintegralkan, atau kita ubah dulu ke bentuk pangkat. Jadi 6x ditambah 3x pangkat setengah dx. Kalau kita integralkan, dia jadi integral dari 6x, berarti 6 per 2 X pangkat 1 tambah 1 jadi 2 X pangkat 2 ditambah dengan ini 3 per setengah tambah 1 jadi 3 per 2 X pangkat 3 per 2 ditambah dengan C. Nah, 6 per 3 itu 6 per 3 jadi 6 per 2 ya. 6 per 2 itu 3 X pangkat 2 ditambah 3 per 3 per 2. Berarti sama aja dengan kita mengali tapi dibalik. Jadi hasilnya nanti tambah 2. X pangkat 3 per 2 bisa kita ubah jadi X akar X ditambah dengan C. Gitu. Paham? Nah, kalau bentuk pangkat misalnya, kalau dia berpangkat di integral 3x integral 3x kurang 1 pangkat 2 dx. Ini ya kalau dia pangkat berarti harus kita jabarkan dulu. Ini satu ya. Kita jabarkan dulu jadi integral ya, kita kuadratkan jadi 9. 3x dikuadratkan jadi 9x kuadrat. Kakak yakin ini bisa mengkuadratkan semua. Ya udah biasa ya. 2 kali 3 kali min 1 berarti kurang 6x ditambah dengan 1 tambah 1 dx. Jadi hasilnya apa? Jadi 9 per ya x-nya pangkat 2 jadi tambah 1 jadi 9 per 3 x pangkat 3 dikurang
6, X-nya pangkat 1, jadi per 2, X pangkat 2 ditambah 1, integral 1 itu X, ditambah dengan C. Ya, kalau kita sederhanakan, 9/3 ya 3, X pangkat 3 dikurang 3, X pangkat 2 ditambah dengan X ditambah dengan C. Oke, paham? Satu lagi ya, yang ini ya. Integral dari 2X dikurang 2X dikurang 1/2 akar 2 akar X. Sorry, terus dulu ya. Ini 1/2 akar X. Ini dikuadratkan. Ini sama dengan integral dari, kalau dikuadratkan, sorry ada dx-nya ya, kalau nggak ada dx-nya nggak bisa diselesaikan. Ini dx. Ini integral dari, kalau kita kuadratkan jadi 4x kuadrat, ya 2x kuadrat itu 2x dikuadratkan jadi 4x kuadrat, terus 2 kali 2x kali min 1/2x, berarti kurang ya, kurang 2 kali 2 4, bagi 2 jadi 2x par akar x. Sorry, ini enggak ada akarnya. Itu par 2x aja, par 2x gitu. Jadi 2 kurang 2 aja ditambah dengan 1/2x dikuadratkan, min 1/2x dikuadratkan, jadi tambah 1/4x kuadrat gitu. dx. Jadi kalau kita integralkan dia di 4/3 X pangkat 3 dikurang 2x. Nah, yang ini kan pangkatnya 2 ya, tapi dia di bawah. Jadi kalau misalnya kita mau kita integralkan, berarti pindahin ke atas. Jadinya x pangkat, ya kalau paling besar ini. Ini sebenarnya ini sama dengan 1/4 x pangkat per 4 x pangkat min 2. Jadi kalau kita integralkan berarti dia tambah dengan 1/4 ya, 1/4 dibagi dengan min 1 per min 1 x pangkat min 1 gitu ya. Hasilnya nanti sama dengan 4/3 x pangkat 3 dikurang 2x ya, dikurang 1/4 bagi min 1 jadi kurang 1/4 x pangkat min 1 berarti par x, pindah ke bawah. Itu dia, itu hasilnya. Itu caranya. Nah, nanti kalau kasih soal latihan integral, ada satu lagi. Misalnya kita diminta menentukan fungsi jika jelek ya. Menentukan fungsi jika diberikan turunannya atau jika diketahui turunannya. Nah, menentukan fungsi jika diketahui turunannya. Ini kita udah pernah di awal udah dibilang ya, kalau misalnya fungsi itu diturunkan hasilnya f aksen x, kalau dari f aksen x kita integralkan hasilnya fx. Jadi kalau misalnya diketahui turunannya, kita mau mencari fungsinya, ya berarti kita integralkan. Contoh pertama, diketahui
fx sama dengan, bukan, ini bukan fx, ini f aksen x. Diketahui f aksen x sama dengan x kuadrat ditambah dengan 3x dikurang 1. Dan kemudian diketahui juga F1 itu sama dengan 5/6. Tahu artinya F1 sama dengan 5/6? Iya, F itu bernilai 5/6 ketika X-nya sama dengan 1. Nah, yang ditanya adalah tentukan fx. Jadi fx sama dengan apa? Fx sama dengan apa? Gitu. Oke. Nah, berarti kalau kita diketahui f aksen x-nya, kita cari fx ya, kita integralkan. Jadi fx itu sama dengan integral dari x kuadrat ditambah dengan 3x dikurang 1 dx. Ini jadinya apa kalau kita integralkan? Jadi 1/2 tambah 1, 3 ya. 3x pangkat 3 ditambah 3/1 tambah 1 jadi 2x pangkat 2 dikurang integral dari min 1 min x ditambah dengan c. Nah, itu fx-nya. Nah, masalahnya sekarang fx-nya masih ada satu variabel yang belum diketahui, yaitu nilai c. Nah, kita harus cari nilai c-nya. Pakai apa? Pakai yang diketahui. Diketahui F1 sama dengan 5/6. Artinya ketika X-nya 1, nilai Fx-nya adalah 5/6. Jadi kita bisa substitusi ke sini. Jadinya, kalau kita substitusi, jadi F1 itu sama dengan 1/3, X-nya kan di 1 ya, 1/3 kali 1 ditambah 3/2 kali 1 dikurang 1 tambah C, ternyata nilainya sama dengan 5/6. Nah, ini karena dia pecahan, berarti kita samakan penyebutnya dulu, jadikan per 6. Ya, 1/3 itu berapa per 6? 2, ditambah 3/2 berapa per 6? Ya, 9, dikurang 1 berapa per 6? 6, ditambah dengan C. Ini sama dengan 5/6. Ya, 2 tambah 9 jadi 11, dikurang 6, 5. Jadi kita dapat nanti, ini lanjutin sini ya. Di 5/6 itu sama dengan 5/6 sama dengan 5/6 ditambah C itu sama dengan 5/6 juga. 5/6. Kalau gitu C-nya berapa? C-nya dapat 0. Ya, C-nya 0. Karena C-nya 0, berarti kalau kita di sini tadi ya, yang ini berarti Fx kita itu Fx-nya sama dengan berapa? 1/3 X pangkat 3 ditambah dengan 3/2 X pangkat 2 dikurang X tambah C. C-nya 0. Ya udah, segini aja, nggak perlu ditulis 0-nya. Ya, bisa dipahami? Next, contoh kedua. Diketahui f aksen x-nya itu sama dengan 6x kuadrat ditambah 2x kurang 3. Kemudian jika grafik fungsi fx itu dia melalui 1,4 ya, tentukan fungsi fx.
Yang ditanya adalah fungsi f(x). Fungsi f(x) sama dengan apa? Gitu. Nah, kita jawab. Ya, berarti kalau diketahui f aksennya, f(x) itu sama dengan integral dari 6x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 dx. Ya, kalau kita integralkan ini, ya ini kita integralkan jadinya 6 par 2 tambah 1 3x pangkat 3 ditambah dengan 2 par x tambah 1 tambah 1 2x pangkat 1 tambah 1 2 integral 3x ditambah dengan c gitu. Nah, ini f(x). Nah, kita mau mencari c-nya dulu ya. f(x)-nya diketahui dia melalui 1,4. Ya, kalau 1,4 berarti kalau dimasukin ke fungsi 1 itu sebagai dia sebagai x. Ya, 1 itu adalah nilai x-nya, 4 itu adalah nilai y-nya. Jadi kalau kita substitusikan ke fungsi, jadinya f1 ketika x-nya 1, y-nya 4. Jadi 4 sama dengan 6 per 3 ada 2 ya. 2 kali 1 ditambah 2 per 2, 1. Ini harus disederhanain dulu ya. Ini yang di atasnya harusnya disederhanakan dulu. Jadi 2 per 2, 1 x pangkat 1, tadi 1 pangkat 2 dikurang 3 kali 1 ditambah dengan c. Ini kalau kita selesaikan jadi 2 tambah 1, 3 kurang 3 habis ya. Jadi kita dapat 4 itu sama dengan c. Kita dapat 4 sama dengan c atau c-nya sama dengan 4. Nah, baru di sini. Jadi f(x)-nya apa? f(x)-nya itu sama dengan, ya harusnya disederhanakan dulu tadi. 6 per 3 berapa? 2x pangkat 3 ditambah 2 per 2, 1 ya. X pangkat 2 dikurang pangkat 2, ini pangkat 3. Ini kurang jelas. f(x)-nya itu 2x pangkat 3 ditambah 2 per 2, 1x pangkat 2 dikurang 3x ditambah c, c-nya 4. Jadi ini fungsinya. Ya. Bisa dipahami sampai di situ? Sekian untuk penjelasan kakak tentang integral. Ini masih integral tentu. Ya, nanti akan kakak kasih latihan. Coba di rumah dulu ya. Semoga bisa dipahami. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.